Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan progres mengenai proyek Siskom. Oke, jadi mungkin langsung saja yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Ilham. Untuk Saudara Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Aji untuk waktunya. Di sini materi selanjutnya yang akan kami bahas. Yang pertama itu mengenai kapasitas kanal. Nah, jadi kapasitas kanal ini adalah bagian konsep kapasitas yang mendefinisikan kemampuan intrinsik saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi, untuk melanjutkan pertimbangan saluran tanpa memori diskrit dengan alfabet input, alfabet output, dan probabilitas transisi, atau P, YK, di mana XJ. Nah, untuk rumusnya itu I, X, titik koma Y sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai K minus 1, sigma dari J sama dengan 0 sampai J minus 1, P, YK, XJ, P, XJ, log 2, log basis 2, P, YK di mana XJ dibagi dengan sigma J sama dengan 0 sampai J minus 1, P, YK di mana XJ kali P, XJ. Nah, esensi dari informasi timbal balik di XY ini tergantung pada yang pertama, distribusi probabilitas yang mencirikan input saluran. Yang kedua, esensinya itu distribusi probabilitas transisi yang mencirikan saluran itu sendiri. Nah, kedua, distribusi probabilitas ini jelas independen satu sama lain. Jadi, mengingat saluran yang dicirikan oleh distribusi probabilitas transisi P, YK, XY. P, YK di mana XY. Sekarang kita dapat memperkenalkan kapasitas saluran yang secara formal didefinisikan dalam hal informasi timbal balik antara saluran input dan output sebagai berikut, di mana C sama dengan max I, X, T, Y, 6 satuan bit per channel. Nah, kapasitas saluran dari saluran tanpa memori diskrit biasanya dilambangkan dengan C, didefinisikan sebagai informasi timbal balik maksimum atau IXY. Dalam setiap penggunaan saluran, yaitu interval pensinyalan, di mana maksimalisasi melebihi semua kemungkinan input. Nah, distribusi PXJ pada X, kapasitas saluran jelas merupakan properti intrinsik saluran. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu teorema pengkodean saluran. Jadi intinya untuk tujuan dari desain pengkodean saluran adalah untuk meningkatkan ketahanan sistem komunikasi digital terhadap gangguan saluran. Secara khusus, pengkodean saluran terdiri dari pemetaan urutan data yang masuk ke dalam urutan input saluran dan pemetaan terbalik urutan output saluran ke dalam urutan data output sedemikian rupa sehingga efek keseluruhan saluran kebisingan pada sistem bisa diminimalkan. Nah, operasi pemetaan pertama dilakukan di pemancar oleh encoder saluran, sedangkan operasi pemetaan terbalik dilakukan di penerima oleh decoder saluran. Seperti yang ditunjukkan pada diagram blok di bawah, yaitu pada gambar 5.11. Untuk menyederhanakan eksposisi, kami tidak menyertakan penyajian sumber sebelum penyajian saluran dan penguraian kode sumber setelah penguraian saluran. Nah, jadi pada gambar ini, diagram ini dimulai dari diskrit memori source atau sumber memori diskrit, lalu diteruskan ke transmitter, lalu ke channel encodernya, lalu dilanjutkan ke diskrit memori channel atau kanal memori diskrit. Nah, pada kanal memori diskrit ini juga ada noise yang masuk, lalu dilanjutkan ke channel decodernya, lalu sampai ke penerima, lalu sampai ke destinasi. Mungkin sekian dari teorema pengkodean saluran dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Aji. Aji, silakan. Oke, baik. Oke, jadi saya lanjutkan. Yang berikutnya itu adalah differential entropy and mutual information for continuous random ensemble. Oke, jadi ini sumber dan saluran ini yang dipertimbangkan dalam diskusi tentang konsep teori sejauh ini telah melibatkan ensemble variabel acak yang diskrit dalam amplitudo. Di dalam bagian ini kita perluas lagi konsepnya ke variabel acak kontinu. Jadi untuk membuka jalan bagi deskripsi batas mendasar lain dalam informasi teori ini. Kepertimbangan variabel acak kontinu X dengan fungsi kepadatan probabilitas atau Fx dalam kurung X
Dengan analogi, dengan entropi variabel acak discrete, kita memperkenalkan definisi. Jadi kita nyebutnya istilahnya HX sebagai entropi diferensial dari X untuk membedakannya dari entropi biasa atau mutlak. Jadi kita mengakui fakta bahwa meskipun HX adalah A, kuantitas matematika yang berguna untuk diketahui, itu sama sekali bukan ukuran keacakan dari X. Nah, kita mulai dengan melihat paubah acak kontinu X sebagai bentuk pembatas dari paubah acak discrete yang mengasumsikan nilai XK sama dengan KX, di mana K sama dengan 0, 1, 2, dan X mendekati 0. Oleh definisi ini, variabel acak kontinu X mengasumsikan nilai dalam interval XK, kemudian XK, X, dengan probabilitas Fx dalam kurung XK, X. Oleh karena itu, dengan membiarkan X mendekati 0, entropi biasa. Nah, ini satu gambar tadi dari nilai Hx. Kemudian variabel acak kontinu X mengambil bentuk pembatas yang mengadopsi Hx sebagai entropi diferensial. Jadi terlebih lagi karena informasi yang dikirimkan melalui saluran sebenarnya adalah perbedaan antara dua istilah entropi yang memiliki kesamaan referensi. Informasinya akan sama dengan perbedaan yang sesuai. Oke, jadi yang berikutnya ada information capacity law. Di bagian ini kita menggunakan pengetahuan tentang teori probabilitas untuk memperluas pengkodean saluran Shannon teorema sehingga dapat merumuskan kapasitas informasi untuk band limited power limited saluran Gaussian yang akan digambarkan di bawah. Jadi untuk lebih spesifik pertimbangannya Main-0 proses stasioner atau XT yang dibatasi pita hingga B Hz. Misalkan XK dengan K sama dengan 1, 2 sampai dengan K. Ini menyatakan variabel acak kontinu yang diperoleh dengan mengambil sampel seragam dari proses XT pada laju 2B sampel per detik. Lalu 2B sampel ini per detik ini laju terkecil yang diizinkan untuk bandwidth B yang tidak akan mengakibatkan hilangnya informasi sesuai dengan teorema pengambilan sampel. Jadi ini bakal dibahas di bab berikutnya. Terus misalkan sampel-sampel ini adalah transmisi dalam ini bisa kita gambarkan. Jadi XK ini merupakan sebuah input, kemudian diproses noise. Di sini akan ada noise atau NK. Dalam sigma ini kemudian outputnya adalah YK. Oke, jadi tadi ditransmisikan sampel-sampelnya ini dalam T detik melalui saluran yang bising juga terbatas pada pita B Hz. Jadi oleh karena itu jumlah sampel K-nya ini sama dengan 2 BT. Jadi kita merujuk ke XK tadi sebagai sampel dari sinyal yang ditransmisikan. Output saluran terganggu oleh aditif white Gaussian noise atau AWGN. Jadi rata-rata 0 dan kerapatan spektral dayanya kebisingan terbatas ini pada pita B Hz. Ini misalkan variabel acak kontinu YK dengan nilai K1, 2 sampai dengan K menunjukkan sampel yang sesuai dari output saluran. Seperti yang ditunjukkan oleh YK sama dengan NK plus YK sama dengan XK plus NK dengan nilai K sama dengan 1, 2, seterusnya sampai dengan K. Dengan sampel kebisingan ini NK adalah Gaussian dengan rata-rata varians 0. Ya, mungkin itu dari saya dan yang berikutnya akan dibacakan oleh Saudara BHQ. Ya, selanjutnya adalah implication of the information capacity law. Seperti sebelumnya, ini merupakan implikasi dari hukum kapasitas informasi, di mana tujuan dari implikasi ini adalah membuat sebuah sistem yang ideal. Definisikan pada bitrate RB sama dengan kapasitas informasi C dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan EB kali C, di mana EB adalah energi per bit yang dikirimkan dengan demikian sistem yang ideal didefinisikan sebagai persamaan C per B log 2 sama dengan 1 per EB per N0 dikali C per B. Dari rumus itu dapat didefinisikan bahwa energi sinyal per bit ke spectral daya noise rasio densitas EB per N0 dalam hal rasio C per B untuk sistem ideal sebagai berikut. EB per N0 sama dengan 2 pangkat C per B min 1 dibagi C per B.
Terus dapat dilihat pada gambar 5.11 diagram efisiensi bandwidth. Di gambar itu dapat mengamatan bahwa bandwidth saluran terbatas rasio EB/N0 mendekati nilai lim B mendekati tak terhingga EB/0 sama dengan log E2, di mana hasilnya 0,693. Di mana log E adalah logaritma natural IN. Nilai yang didefinisikan disebut adalah batas Shannon untuk saluran AWGN. Dengan asumsi tingkat kode 0 dinyatakan dengan desibel batas Shannon sama dengan minus 1,6 dB. Yang kedua ada batas kapasitas. Ditentukan oleh kurva untuk laju bit kritis RB sama dengan C. Lalu, diagram menyoroti potensi pertukaran antara tiga kuantitas, EB0, rasio RB/B, dan probabilitas kesalahan simbol PE. Kapasitas of binary input AWGN channel dalam ini menyelidiki saluran AWGN, di mana AWGN itu adalah biner. Disandingkan dengan penyialan antipodal, yaitu level min 1 dan 1 untuk simbol biner 0 dan 1. Di mana ada variabel acak X dan Y adalah untuk menampilkan X merupakan variabel discrete dan Y merupakan variabel continue. Dari variabel tersebut dapat jadikan rumus I YX sama dengan HY min HYX. Selanjutnya dapat dijelaskan di gambar berikutnya. Dan yang terakhir adalah information capacity of colored noisy channel. Pada ini dapat lebih jelasnya pada gambar di bawah, yakni model saluran terbatas pista dan yang B model saluran setara. Di gambar itu masalahnya dapat dilihat bahwa gambar 5.12a dengan model ekuivalen dan juga pada gambar 5.12b. Dari sudut pandang spektral, karakteristik sinyal ditambah noise yang diukur pada keluaran saluran keduanya model gambar 5.12 setara. Asalkan kerapatan spektral daya kebisingan NT pada gambar 5.12 didefinisikan sebagai berikut. S NF sama dengan SNNF per HF kuadrat, di mana HF adalah respon besar saluran. Untuk menyederhanakan analisis, kami menggunakan prinsip divide and conquer untuk mendekati continue HF, digambarkan sebagai fungsi frekuensi F dalam bentuk tangga yang diilustrasikan pada gambar 5.13. Secara khusus, saluran dibagi menjadi sejumlah besar slot frekuensi yang berdampingan, semakin kecil membuat incremental interval frekuensi delta F dari setiap subchannel, maka baik aproksimasi ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Aji. Baik, terima kasih untuk saudara Bahati. Oke, jadi mungkin itu saja presentasi mengenai progres sistem komunikasi duo dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.